Kalau kita melihat di dunia pewayangan, Alas Wonomarto yang dibabat oleh para Pandawa ini, itu para pendahulunya sudah memprediksi di Alas Wonomarto ini banyak istilahnya hewan-hewan galak atau mungkin terkait dengan roh-roh jahat yang ada di sana. Tapi ketika nanti para Pandawa ini bisa babat Alas Wonomarto ini, nanti berarti mereka berhasil untuk menjadikan Alas Wonomarto ini menjadi suatu kerajaan yang gemah ripah loh jinawi. Sama di IKS. IKS ditunjukkan oleh Allah pada tahun 2000 setelah guru meninggal, ada salah satu tanah di Buduran. Itu konon ceritanya itu tanah itu dulu miliknya seorang palang. Palang ini zaman kerajaan mungkin lurah atau apa, pejabat yang ada di situ. Dan di situ ada salah satu tempat, percaya atau tidak, itu yang pada zaman nenek-nenek kita dulu menjadi tempat yang boleh dikatakan untuk memuja bagaimana supaya mendapatkan rezeki banyak. Ya, di situ ada tempat yang disakralkan yang sampai sekarang masih ada. Dan orang biasa tidak mungkin mampu menempati tempat itu. Pada saat kami melakukan transaksi di sana, tidak hanya orang umum, dari aparat kepolisian pun menyampaikan, kenapa Pak Bambang membeli tanah itu? Tanah itu wingit dan lain sebagainya. Tapi karena saya punya keyakinan ketika saya bisa menyelesaikan itu semuanya sama ketika para Pandawa ini menyelesaikan Alas Wonomarto. Ini sudah tersirat di dalam diri saya. Orang ngambah di situ, melakukan sesuatu yang tidak baik di situ pasti kena walatnya. Tapi kenyataannya ketika kita masuk di sana, ya dulu dikatakan tempat itu sangat tinggi dan lain sebagainya. Ternyata ketika IKS masuk di sana dengan kulonwun yang bagus, setiap pengesan kita kirim doa kepada para leluhur yang babat tanah di situ, para pendahulu yang menempati di situ, akhirnya justru bagaimana kemegahan daripada Padepokan IKSP Kerasakti yang kita miliki sekarang ini. Bahkan kalau kita boleh sombong, Padepokan IKSP Kerasakti ini merupakan suatu padepokan yang terbesar di antara perguruan-perguruan silat yang sudah mendunia. Guru besar kita yang sekarang dikenal dengan nama Raden Totong Kimdarto itu sebenarnya nama asli yang diberikan oleh orang tuanya pada saat beliau lahir, yaitu Raden Kus Sudarto. Beliau lahir di Kota Madiun tanggal 20 Oktober tahun 1953. Dilahirkan oleh seorang bapak, yaitu namanya Bapak Supiman Prawiro Swiryo, dan Ibu Raden Ajeng Supanti. Itu adalah ibu dan bapak kandung daripada Raden Totong Kimdarto yang nama aslinya tadi sudah saya jelaskan, yaitu Raden Kus Sudarto. Beliau lahir di Kota Madiun tanggal 20 Oktober tahun 1953. Dilahirkan oleh seorang bapak, yaitu namanya Bapak Supiman Prawiro Swiryo, dan Ibu Raden Ajeng Supanti. Itu adalah ibu dan bapak kandung daripada Raden Totong Kimdarto yang nama aslinya tadi sudah saya jelaskan, yaitu Raden Kus Sudarto. Namun pada perjalanannya, karena beliau Raden Kus Sudarto itu lahirnya sama, ya istilahnya orang Jawa ketika lahir sama dengan orang tuanya, yaitu lahir pada hari Rabu Pon, orang tuanya juga lahir pada Rabu Pon. Akhirnya Raden Kus Sudarto itu diberikan kepada saudaranya, ya, saudara kandung dari Ibu Raden Ajeng Supanti, yaitu Raden Mas Sentardi. Jadi Raden Kus Sudarto itu diserahkan, diberikan, istilahnya dibuang, tapi itu sebetulnya hanya diserahkan gitu aja, serah terima gitu aja, untuk dirawat oleh saudara kandung dari Ibu Raden Ajeng Supanti kepada Raden Mas Sentardi.